Mari kita cek satu-satu. Di zaman Anies apakah reklamasi lanjut? Ada sebagian. Dan itu harus kita akui. Yang dicabut juga banyak, 13 izin reklamasi di stop. Tapi sebagian yang lainnya ada. Ya, itu beredar sampai sekarang di media, di-record dengan bagus. Ya, saya nggak mau nyebut, Bang Gaya sudah tahu, Bang Batar sudah tahu. Artinya apa? Tidak 100% janji politik Anies soal stop reklamasi itu dipenuhi. Ada yang lanjut, tapi sebagian yang lainnya di stop. Nah, itu yang saya bilang harus proporsional. Supaya kita tidak terjebak pada pembelahan yang menurut saya tidak ada gunanya. Yang kedua, sudah disebutkan oleh Mas William, ketika janji 232.000, DP rumah 0%. Ya, faktanya sampai sekarang tidak sesuai dengan target, Bang. Harus diakui, targetnya diturunkan jadi 10.000. Sempat dirumorkan, diturunkan jadi 7.000. Itu pun juga tidak sesuai dengan target, hanya 10%. Dan bahkan kita tahu bersama, pembebasan tanahnya soal DP 0,5% juga bermasalah. Ada yang sudah jadi tersangka. Kita tidak bisa menutup mata ini semua. Tapi bahwa ada mimpi besar yang dimiliki oleh Anies dan Sandi saat itu, ya. Pada level implementasi, ya kita juga tahu cuma 0%. Terkait dengan penggusuran, oke, penggusuran secara paksa. Secara simbolik misalnya kampung akuarium kemarin dibangun kembali oleh Anies. Semua orang tepuk tangan. Tapi catatan LBH Jakarta, Bang, kita tidak bisa menutup mata. 2019, 2020, Anies juga banyak penggusuran. Ya, demi kota administrasi dan tertib dan indah di Jakarta. Jakarta Selatan misalnya ada 20 titik yang digusur. Jakarta Pusat ada 22 titik. Jakarta Timur ada 12, Jakarta Barat ada 10. Itu fix dan firm. Makanya ketika Anies 3 tahun masa jabatan politiknya dikritik oleh teman-teman LBH karena dianggap tidak memenuhi janji politiknya. Dan itu terrecord sampai sekarang dan tidak ada yang bisa membantah. Itu akan sukses. Ya nyatanya terlepas dari apapun yang terjadi saat ini Formula E selesai. Sekalipun masih banyak footnote-nya. Pak Anies kemarin bersaksi di KPK. Tapi yang kemudian menjadi ramai adalah karena ada instrumen variabel ya, variabel dan unsur-unsur yang dulu dianggap menjadi ruh penting soal bagaimana perubahan Jakarta itu tidak tuntas sama Pak Anies. Misalnya soal bagaimana menuntaskan banjir ya. Ketika misalnya ada rencana 6 juta titik, kenapa yang terrealisasi cuma 5? 2 juta maksud saya, kenapa yang terrealisasi cuma 5? Berarti ada deadlock dengan teman-teman DPRD. Diprotes oleh PAN misalnya, diprotes oleh Demokrat biar tidak lanjut. Ini kan juga persoalan yang dianggap gagal. Bagaimana Pak Anies yang tidak punya partai, tidak punya jalur tol untuk mengkomunikasikan hal ini dengan baik ke partai. Intelektual yang gagal itu akhirnya menjadi pembual yang membuat muang. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Senarai kalimat yang monumental dari seorang proklamator Bung Hatta yang berusaha mengingatkan kepada seluruh anak bangsa betapa pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran daripada sekedar menjadi pintar dan terampil. Mengingat bangsa ini tidak kekurangan manusia-manusia cerdas dan cakap, tetapi bangsa ini membutuhkan lebih banyak lagi manusia-manusia yang menjadikan nilai kejujuran sebagai prinsip hidupnya. Kecerdasan dan kecakapan adalah kerja mekanis yang dapat dilakukan oleh siapapun berdasarkan empiris. Sementara kejujuran adalah konsep kerja idealis yang dalam prosesnya cara-cara etis adalah pandangan yang menjadi prinsip paling realistis. Tanpa kejujuran, manusia cenderung menghalalkan segala cara untuk menggapai tujuannya. Sementara kejujuran akan menuntun manusia melakukan proses untuk mengejar hasil yang baik dan berkualitas. Namun begitu mereka menganggap kejujuran merupakan lorong gelap yang akan menghambat mereka untuk bisa menjadi pejabat. Di samping sudah terlanjur merasakan betapa nikmat menjadi seorang aristokrat. Dengan kata lain, kejujuran bukan pilihan tepat bagi seseorang yang gila hormat dan jabatan. Seperti karakter yang dimiliki banyak politisi yang demi ambisi menukarkan reputasi yang demi gengsi semata dan pemuasan hasrat duniawi. Seperti dramaturgi yang tengah dipentaskan saat ini oleh salah satu partai yang berkolaborasi dengan seorang figur tenar sebagai pribadi culas dan berkarakter antagonis. Dalam satu kesempatan dia mengatakan tidak mau menjegal pencalonan Prabowo jika maju sebagai kandidat capres, dengan alasan bahwa Prabowo adalah sebagai promotornya. Tapi ketika datang tawaran dari partai yang akan mengusungnya menjadi capres, dia mudah lupa atas apa yang pernah diucapkannya. Dengan mengatakan, saya siap maju sebagai presiden,
seandainya ada partai politik mencalonkan. Demikian kata Anies saat diwawancara. Anies pernah mengeluarkan pernyataan akan mencabut izin reklamasi kalau dia terpilih sebagai gubernur, tetapi kenyataannya pada awal Juni 2019 Anies menerbitkan IMB reklamasi yang berjumlah 1.000 lebih. Anies pernah berjanji tidak akan melakukan penggusuran atas rumah warga. Namun kenyataannya dengan bantuan 1.500 personil gabungan dari kepolisian, Satpol PP, dan PPSU Anies menggusur perumahan di Jalan Sunter Agung Perkasa 8, yang notabene adalah para pendukung Anies sendiri. Banyak lagi hal yang dilakukan Anies berkenaan janji kampanyenya yang tidak pernah ditepati, seperti pepatah yang mengatakan, kenalilah kebohongan maka diketahui siapa individu. Kelompok atau partai menjadi pendukungnya. Seperti telah kita ketahui bersama, Nasdem adalah partai yang ngotot dalam mengusung Anies Baswedan sebagai capres, yang membuat kita semakin mengerti apa yang sedang diperjuangkan Partai Nasdem saat ini. Karena cukup jelas, sebagai partai yang katanya akan melakukan restorasi, pada kenyataannya Nasdem hanyalah kendaraan yang digunakan untuk ambisi seorang hipokrisi yang menjadi ketua umumnya. Bahkan dengan siasat playing victim yang dimainkannya, melalui jubir Nasdem Willy Aditya secara diplomatis menyatakan siap menjadi musuh, tidak ada masalah. Sudah biasa juga Nasdem dijadikan common enemy, ujarnya. Sementara menyangkut 3 menteri yang berasal dari Nasdem yang diprediksi akan dicopot karena dinilai sudah tidak bersinergi lagi dengan pemerintah. Misalnya saja menyangkut peretasan data 1,3 miliar SIM card ponsel dan kebocoran anggaran sebesar 1 triliun lebih. Dan menyangkut pagu anggaran untuk tahun depan yang sebesar 19,7 triliun di Kementerian Komunikasi dan Informasi yang dipimpin Johnny G. Plate. Lalu Kementerian Pertanian yang dikepalai Syahrul Yassin Limpo yang mengimpor beras 200.000 ton. Di saat Indonesia sedang menggalakkan swasembada beras dan ketahanan pangan. Dan yang terakhir adalah skandal korupsi di Kementerian LHK yang dikepalai Siti Nurbaya Bakar. Atas izin HGU PT Duta Palma yang dimiliki Surya Darmadi yang dalam kasus ini ditaksir negara dirugikan lebih dari 78 triliun. Dan kesemuanya itu berasal dari Partai Nasdem yang tidak sama sekali terkait atas dukungan yang diberikan Nasdem terhadap Anies Baswedan, tapi lebih kepada kinerja yang mereka miliki. Begitu juga kelompok yang menjadi pendukung Anies Rashid Baswedan yang sering mengklaim sebagai kelompok paling Islam dan intoleran terhadap eksistensi keyakinan Kristiani, tiba-tiba bersikap permisif dengan nama baptis yang sekarang disandang idola mereka menjadi Yohanes Anies Rashid Baswedan, yang dengan pedenya mereka mengatakan bahwa itu sikap toleran yang dimiliki Yohanes Anies Baswedan, karena mereka tetap anti pluralisme, sebuah ungkapan yang kocak bin koplak. Akhirnya saya sangat percaya pernyataan seorang Profesor Dr. Saiful Mujani MA, yang mengatakan orang itu jangankan menyabanin gereja, disuruh makan babi pun akan dia makan, kalau bisa jamin dia jadi presiden. Seperti yang saya sebutkan di atas, kenalilah kebohongan, maka akan diketahui siapa individu, kelompok atau partai yang menjadi pendukungnya. Sudah saatnya memastikan berada di kelompok mana kita. Mudah-mudahan saja nanti di pemilu 2024, calon yang disodorkan ke rakyat Indonesia semuanya yang bisa mengayomi, jujur, dan bisa membawa bangsa ini menuju ke kejayaan. Amin ya robbal alamin. Saya Omen Au, begitulah kura-kura.